Welcome. Eh, di video ke-8, hari ini gue mau bahas pertandingan semalam, Prancis melawan Tunisia dan Inggris melawan Wales. Kita mulai dari Prancis melawan Tunisia. Prancis kalah 1-0 dan mostly Prancis ini nurunin hampir semua 11 pemain itu eh, pemain cadangan ya. Oke, coba gue lihat line up-nya dulu. Bentar. Prancis ada kipernya sampai diganti, Mandanda. Praktis ini Konate, terus ada Saliba, Kamavinga ditaruh di left back. Lalu di right backnya gue nggak tahu ini siapa. Dan di tengahnya ada Chouameni, Jordan Vertu, sama satu lagi di sini ada Fofana. Lalu ada Kingsley Coman, strikernya Kolomuani, dan Guendouzi ditaruh di left wing. Jujur gue gimana ya, maksud gue kira di awal itu di Deschamps pastinya akan merotasi beberapa pemain ya, cuman gue nggak nyangka akan sebanyak ini yang dirotasi. Kemungkinan di Deschamps dia mau nyoba untuk eksperimen lah untuk pemain-pemain yang emang jarang dimainin, tapi ya terbukti di game ini mereka gimana ya, praktis Prancis ini butuh pemain-pemain utamanya kayak Mbappe, Griezmann, tengahnya ada Rabiot, kipernya Hugo Lloris, terus strikernya ada Giroud, kanannya Dembele. Jadi tanpa mereka ya nggak ada yang apa ya, pemain-pemain yang kemarin dimainin itu nggak ada yang bisa ngangkat Prancis gitu. Di babak pertama murni hampir nggak ada peluang emas lah ya buat Prancis. Eh, Seperti sesuai prediksi lah, Tunisia bermain condong defensif dan Prancis menguasai pertandingan. Tapi beberapa kali Tunisia itu juga dapat peluang ya kalau menurut gue. Bisa nembus ke depan, tapi memang end passingnya jelek. Finishingnya juga. Jadi cukup imbang lah di babak kedua. Dan Tunisia ini kan materi pemainnya biasa banget ya. Dan Prancis benar-benar dengan pemain cadangannya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. eh Masuk babak kedua, jujur gue baru nonton di menit 70-an ya, karena channel yang gue tonton itu ada masalah sedikit, kendala teknis. Pas gue tonton itu ternyata Tunisia udah 1-0. Dan pemain-pemain intinya tuh udah pada masuk tuh, Mbappe, Griezmann, terus ada Rabiot juga masuk, siapa lagi? Let me check. Varane juga masuk. Di menit 60-an pas gue lihat, 63 ya. Jadi praktis lu masih ada 30 menit lebih, including injury time, untuk membalikan keadaan. Tapi in fact mereka sempat dapat satu gol yang dianulir ya, karena offside, kalau nggak salah ya offside di menit injury time. Gue nggak tahu ya, maksud gue apa considerationnya Didier Deschamps untuk menurunkan hampir semua pemain cadangannya. Murni sih kalau menurut gue ya, satu, mereka udah pasti lolos gitu ya, dan terbukti sekarang juga jadi apa namanya, eh, juara grup gitu. Tapi seharusnya menurut gue, feeling gue kemarin itu seharusnya Prancis bisa mengambil poin penuh nih, 9 poin dari 3 pertandingan. Tapi ternyata mereka gagal di pertandingan kali ini. Tunisia ya, uh, nothing special juga untuk dibahas gitu. Murni mereka mendapat dukungan yang luar biasa dari supporter ya. Itu udah kayak home-nya mereka lah. Prancis, setiap Prancis megang bola itu, uh, pemain Tunisia tuh hampir semua suara pemain Tunisia lah yang lu tau lah kalau lagi di lapangan tuh bu gitu.
gimana bilangnya ya? Ya, mungkin gitulah ya. Jadi Prancis kalah 1-0. Gue kira bakal seri karena golnya Prancis itu yang dianulir udah menit 90, udah hampir selesai kalau nggak salah. Pertandingan udah hampir selesai, including injury time. Ternyata VAR dan dianulir. Itu Griezmann, iya Griezmann yang offside ya. Kita masuk ke pertandingan kedua, Argentina melawan Polandia. Ini menurut gua pertandingan yang cukup seru karena murni dari Argentinanya, Polandia nggak bisa ngapa-ngapain. Eh Polandia ini gimana ya? Maksud gua dari pertandingan pertama melawan Meksiko, gue juga sempat bahas di video gue sebelumnya. Itu murni bertahan doang ya. 0-0 kalau nggak salah. Bertahan sampai dia taruh 5 pemain ya di sisi defendernya. Dan di pertandingan kali ini pun sama gitu. Mungkin asumsi gue pelatihnya ingin ngincar seri. Karena seri pun mereka bisa lolos bahkan juara grup ya. Dan mereka berharap si Meksiko ini menang lawan Arab Saudi. Which is true, menang. Tapi gimana kalau itu keadaannya berbalik nih, Arab Saudi yang menang. Which is Arab Saudi yang lolos. Even though, sorry, kalau mereka seri, mereka tetap lolos, Arab Saudi yang lolos. Sama Polandia, Argentina nggak lolos. Dan murni di babak pertama itu Polandia dibantu sama Chesney ya. Gue juga nggak tahu faktor apa Chesney tiba-tiba jago banget nggak seperti dia di Juventus penampilannya. Asli itu sampai penaltinya Messi, which is debatable juga, apakah itu penalti atau enggak. Menurut gue enggak ya. Gue sih totally against sama keputusannya wasit kemarin ngasih penalti ke Messi. Terlepas itu, Chesney berhasil menghalau penaltinya Messi gitu. Dan beberapa peluangnya Argentina yang menurut gue cukup berbahaya ya. Tapi memang perlu diakui juga, akunya yang punya 2 peluang besar, kalau gue nggak salah, itu memang bapuk juga gitu. Nggak bisa selesain. Dan di sini murni menurut gue Messi man of the match ya, pertandingan kemarin. Dia udah umur 35 tahun ya atau 36 tahun tapi menunjukkan di atas lapangan itu dribblingnya masih hampir sama kayak dia pas muda, mungkin kecepatannya menurun dikit tapi gila sih, maksud gue speednya masih ada banget walaupun berkurang yang tadi gue bilang. Dan sayangnya Messi di kali ini ya shootingnya eh, kurang mematikan lah. Kalau itu Messi yang 5 tahun lalu atau ya 5 atau 3 tahun lalu, itu sih menurut gue Argentina bisa menang 5-0 kali ya, atau bahkan 6-0. Golnya dari McAllister sama Julian Alvarez, dan bukan hanya Messi yang membuat peluang, banyak banget pemain Argentina lainnya yang bikin peluang juga gitu. Seperti yang tadi gue sebut, Di Maria juga sempat hampir masuk bolanya ya dari corner. Dan untuk permainannya Argentina sendiri, kalau menurut gue ini sangat terbantu sama 2 fullback nih kiri kanannya Argentina. Sangat-sangat rajin untuk membantu penyerangan dari sisi Argentina. Ini yang pernah sempat gue singgung juga ya di Belanda. Pertandingan pertama mereka melawan Senegal. Yang dimana Daley Blind di sebelah kiri dan Dumfries di sebelah kanan. Praktis itu cuman serangan ada di sebelah kanan doang dari Dumfries gitu. But anyway, gue gak akan bahas itu. Yang tadi gue bilang Argentina fullbacknya sangat-sangat rajin. Jadi mereka pergerakannya tuh fluid gitu. Dan Messi ataupun Di Maria tuh punya beberapa opsi untuk ngoper ke rekan-rekannya. Dan terbukti di pertandingan ini Messi beberapa kali ada umpan-umpan diagonal yang sangat-sangat akurat ke akunya berapa kali.
3 atau 4 kali, I think. Dan itu sangat-sangat enjoyable untuk ditonton gitu. Enjoyable to watch. Conclusionnya ya Argentina menjadi juara grup. Seperti yang gue bilang di video pertama gue, kalau nggak salah, atau kedua gue lupa, ngebahas Argentina lawan Arab Saudi. Pas Arab Saudi menang 2-1, gue tetap bilang bahwa Arab Saudi ini nggak akan lolos, murni karena kualitas. Kualitas Asia menurut gue di Piala Dunia kali ini ya masih seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Memang nggak bisa catching up gitu ke negara-negara besar maupun dari Eropa atau Amerika Latin ya. Jadi Argentina menjadi juara grup, Polandia yang di runner up-nya. Nah, ini seru juga nih. Sempat terjadi apa ya? Bukan drama lah, tapi Polandia itu setelah pertandingan Argentina selesai melawan Polandia, Meksiko dan Arab Saudi ini masih berlangsung. Dan Meksiko itu menang 2-0 tadinya, dan Polandia kalah 2-0. Murni kalau kita lihat tabelnya itu selisih gol nih sama nih between Meksiko sama Poland. Untuk dari segi productivity sama, tapi yang gue baca ternyata kenapa Polandia akan tetap lolos kalaupun mereka sama selisih golnya gitu ya, productivity-nya juga sama. Karena dari sisi fair play, kartu kuningnya somehow Meksiko lebih banyak, satu kartu kuning dibanding Polandia. Nah ini seru nih. Jadi pertandingan kemarin itu setelah Polandia dan Argentina selesai, ternyata Arab Saudi bisa mencetak gol di injury time, menit-menit 95 kalau nggak salah. Murni setelah Arab Saudi cetak gol, langsung tuh pemain-pemain Polandia selebrasi lah ya, karena mereka lolos. Tapi sebenarnya kalau Meksiko bisa cetak gol di sisa 2 menit pertandingan kemarin melawan Arab Saudi, itu Meksiko yang lolos. Karena produktivitinya lebih besar. Mereka cetak 3 gol. Walaupun selisih golnya sama dong. Jadi seru banget ya kemarin. Dan gol Arab Saudi yang terakhir keren by the way. Kombinasi 1-2. Apakah Polandia layak lolos gitu ya? Iya, menurut gue dari segi permainan sih dari pertandingan pertama, kedua, sampai yang barusan terakhir ketiga ini lawan Argentina itu enggak banget gitu. But we'll see mereka akan bermain seperti apa di babak knockout karena menurut gue lo udah nggak bisa bermain seperti ini lagi. Mereka bermain seperti ini karena mereka berusaha kebobolan sedikit seminim mungkin bahkan kalau bisa seri gitu ya. Tapi mereka nggak ngincer menang sama sekali gitu. Jadi mereka murni rely on pertandingan Meksiko sama Arab Saudi hasilnya seperti apa. But anyway, mereka lolos dan Argentina lolos. Begitupun juga Belanda sama Inggris ya. Nanti malam coba gue cek bakal ada pertandingan Jerman ya lawan Costa Rica sama Spanyol melawan Jepang. Nah ini seru juga nih di grup ini empat-empatnya masih punya kesempatan di mana Jerman menjadi juru kunci hanya 1 poin. Tapi kalau mereka menang melawan Costa Rica dan Spanyol menang melawan Jepang, murni ya mereka yang lolos. We'll see, gue akan nonton dan gue akan lihat lagi pertandingan mana yang akan seru untuk gue bahas. See you in the next video. Thanks.